Zaman sekarang, jarang anak muda yang bisa duduk tenang sambil baca buku. Bos, buku jelek apaan ini? Tokoh utamanya baru naik takhta, langsung dibunuh penjahat. Nggak jadi beli. Anak muda, bukunya nggak dibeli juga nggak apa-apa. Kulihat aura kamu berwibawa, di kepalamu ada aura ungu. Itu tanda calon raja besar. Kebetulan, aku punya satu liontin giok. Kalau kau pakai, hidupmu bakal langsung naik kelas. Ingat, Murah kok, cuma 20.000. Orang gila, ya? 16.000? 10.000, 5.000, gratis. Pangeran, apa Sekar kurang cantik? Pangeran? Sekar Ustamaji? Ini kan cerita dari buku jelek itu. Sekar, putri dari Mahapati Rustamaji. Sengaja menggoda Pangeran Raka Wirantara. Mahapati murka, lalu membunuh tokoh utama di upacara naik takhta. Berarti besok aku akan mati. Pangeran, ayo lanjut. Malam indah tak boleh disia-siakan. Bukannya kau selalu ingin memiliki hamba? Ada apa dengan si bodoh ini? Jangan-jangan dia sudah curiga. Kamu beneran mau beri tubuhmu untukku? Kalau begitu, aku sebagai pangeran. Berhenti! Pangeran, kamu sadar tidak? Sedang melakukan apa? Ibu Suri di buku ini sebenarnya orang baik. Sayangnya kurang lihai. Salam, Ibu Suri. Pangeran, Ibu Suri, besok aku akan naik takhta. Sekar Ustamaji tahu hal itu, lalu sengaja masuk istana untuk menggodaku. Setelah gagal, dia mau membunuhku. Kamu berbohong. Aku berbohong. Besok itu, aku sudah jadi raja. Duduk di puncak takhta, seluruh negeri milikku. Semua rakyat jadi bawahanku. Jangankan putri Mahapati sepertimu, di seluruh dunia ini, wanita mana yang tak bisa kudapat? Jadi buat apa aku malam ini sampai datang untuk menyentuhmu? meski begitu, kamu tetap tak pantas berbuat lancang pada Sekar. Cepat, minta maaf padanya. baik. Nona Sekar, aku tahu aku salah. Ini caramu minta maaf? Lalu maumu apa? Berlutut? Sujud? Kalau tidak, ku suruh sejuta pasukan ayahku bergerak ke selatan dan memenggal kepalamu. Kamu berani menyuruhku sujud minta maaf? Benar. Kejadian hari ini, kalau tak mau ayahku tahu, cepat berlutut di depanku. Sekar, meski aku yang menggodanya duluan, ia tetap tak berhak menyentuhku. Pangeran yang cuma terkurung di istana, sekalipun jadi raja, tetap saja anjing liar berjubah naga yang menggoyang ekor di depan ayahku. Mahapati ternyata sebegitunya meremehkan pewaris takhta. Memangnya ucapanku salah? Keluarga kerajaan lemah, kuasa diambil orang luar. Bahkan pewaris tahtanya cuma pengecut tak berguna. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena mulutmu besar, tapi lupa sedang berdiri di mana. Pengawal, Hamba di sini. Kamu mau apa? Sekar mencoba membunuhku. Tangkap dia. Masukkan ke pavilion pengasingan. Awas saja. Kamu pikir aku tak berani? Cepat! Pangeran, nanti ke Mahapati, bagaimana akan kamu jelaskan? Ibu Zuri, tenang saja. Sekalipun langit runtuh, aku akan tahan. Raka Wirantara, lepaskan aku. Kalau tidak, ayahku tak akan mengampunimu. Seolah-olah kalau ku lepas, kalian akan mengampuniku. Kamu? Nada. Cenggel, besok sudah upacara naik takhta. Begitu Mahapati pulang dan tahu hal ini, dia pasti murka besar. Aku akan segera menyuruh orang menutup kabar ini. Ibu Sur, tenang saja. Coba lihat dirimu, tiap hari memikirkan negara, sampai kerutan matamu muncul. Kerutan mata? Itu apa? Maksudku, urusan Mahapati biar aku yang urus. Anda tak perlu khawatir. Malam sudah larut. Cepat antar Ibu Suri kembali istirahat. Antar Yang Mulia Ibu Suri kembali ke istana. Ibu Suri, Silakan. Kenapa hari ini dia seperti orang lain? Kerutan mata. Apa pangeran sedang memujiku cantik? Dasar kakek sialan. Kalau dia bisa membuatku masuk ke sini, harusnya dia juga bisa mengirimku pulang kan?
Ada orang ambilkan obat mabuk untukku. Obat mabuk? Raja baru naik takhta, panggil para pejabat menghadap Menteri Keuangan Surya Bimantara, diberi nama Handoko oleh mendiang raja. Hamba Handoko Wiraputra menghadap Paduka Baginda. Semoga Baginda panjang umur. Handoko Wiraputra. Berdirilah. Terima kasih Paduka Baginda. Perdana Menteri Kerajaan Tuan Surya Tama dan Wakil Menteri Tuan Arya Satya menghadap. Apa-apaan ini? Ini ceritanya kemana-mana banget. Hamba Darmawan Suryatama. Hamba Abimanyu Arya Satya. Menghadap Baginda Raja. Menghadap Baginda Raja. Berdirilah. Terima kasih Tuanku. Mahapati Kerajaan yang berperang jauh ke Aunika Utara, menahan musuh ribuan jumlahnya, kekuatannya setara 1,000,000 pasukan, Wiratmaja Rustamaji menghadap. Keluarga kerajaan Nusantara Agung ini sudah kehabisan orang, malah mengangkat orang bodoh begini jadi raja. Lihat saja wajah takutnya. Bukankah ini justru sesuai keinginan kita? Raja sebodoh ini memang yang kita butuhkan. Sebenarnya ada apa? Penjahatnya malah muncul semua. Untung dulu aku sempat baca beberapa halaman. Kalau tidak, hari ini aku benar-benar habis di sini. Mahapati, hari ini hari penobatan raja. Anda masuk istana membawa pedang. Entah apa maksudnya. Ibu Suri, hamba baru pulang dari Arunika Utara. Berhari-hari menempuh perjalanan jauh, belum sempat melepas zirah. Mahapati sudah berjasa menaklukkan Arunika Utara demi kerajaan. Pak Kandra bantu Mahapati melepas zirah. Baik. Seorang Kasim kotor berani menyentuhku? Minggir! Mahapati, hamba ini menjalankan perintah Baginda. Anda berani melawan Baginda? Ibu Suri, putri kesayangan hamba semalam tak pulang. Hamba membawa orang mencari ke seluruh kota Indra Utama, tetap tak bertemu jejaknya. Hamba ingin tanya langsung, sebenarnya siapa yang senekat itu berani menyentuh sekarku? Mahapati, tenang dulu. Soal ini, Dia mencoba memberontak. Aku sudah mengurungnya. Mencoba berbuat jahat? Baginda, Anda kira hamba mudah dibodohi? Anda berani mengancam Baginda? Kasim kotor beraninya menyerangku? Tidak tahu diri. Lancang! Berani-beraninya kamu membunuh di balairungku? Sungguh tak tahu aturan. Baginda, mungkin Mahapati hanya terlalu cemas pada putrinya. Karena cemas pada putrinya, dia boleh sembarang membunuh di balairung. Menurutku, kamu memang tak menganggapku sebagai raja. Baginda, apa yang Anda lakukan? Baginda Raja. Tuanku, Mahapati, untuk apa harus ribut sampai begini? Mahapati, harap tenang dulu. Setidaknya biarkan tuanku selesai bicara. Tuanku, Mahapati hanya terlalu panik. Tenaganya belum reda, malah membuat Pak Chandra tewas. Kalau soal menengahi, memang kamu jagonya, Tuan Wiraputra. Tuanku bisa saja. Kita semua sama-sama pejabat istana. Bukankah lebih baik kalau rukun? Penyihlah. Hamba terima titahnya. Orangnya sudah kukurung. Kamu ambil. Leontin Giok, berikan aku pistol revolver. Benar saja. Leontin Giok ini hanya bereaksi saat aku dalam bahaya. Tapi kalau aku tidak mau melepasnya, kamu bisa apa? Ayo, Pak Tua, serang aku. Apa yang Mahapatih ini tidak berani lakukan? Bocah ini mau memakai sekar untuk mengancamku. Atau mau sekalian mati bersama-sama. Atau jangan-jangan semua ini sudah dia siapkan, tinggal menungguku menyerang. Hamba baru teringat. Hamba ini memang kurang suka yang asam manis. Baginda, silakan nikmati sendiri saja. Hamba hanya terlalu cemas pada putri hamba. Sama sekali tidak bermaksud melawan Baginda. Mohon Baginda mengampuni hamba. Karena
Mahapati sudah tunduk. Semuanya bisa kita bicarakan. Aku juga tak akan mempermasalahkan pembunuhanmu di Balairung hari ini. Ayu Jayasari, bawa Sekar masuk. Baik. Lepaskan aku! Lepaskan! Raka! Sekar! Aku akan membunuhmu! Ayah! Sekar, situasinya sudah berubah. Masih ada lain waktu. Baginda, terima kasih sudah mengampuni putri hamba. Hari ini putri hamba masih kurang rapi, jadi kurang pantas menghadap. Besok hamba akan membawanya menghadap Baginda untuk minta maaf. Ibu Suri, Baginda, kalau begitu kami pamit dulu. Pak Chandra, belum mati kan? Bangun, ada tugas. Pak Chandra jelas-jelas sudah mati. Kenapa dia hidup lagi? Trik rakyat jelata. Cuma akal-akalan kecil, tak perlu ditakuti. Ini sebenarnya apa? Rahasia. Baginda? Baginda, barang ini benar-benar berguna. Darahnya persis seperti darah asli. Kalau ada urusan, tolong sampaikan. Kalau tidak, audiensi dibubarkan. Baginda Raja, hamba ada laporan. Wilayah ibu kota Nusantara Agung bertahun-tahun dilanda kemarau. Rakyat hidup sengsara. Hamba memohon, Baginda Raja besok menggelar ritual meminta hujan agar nama Baginda harum sebagai Raja bijak. Setuju. Terima kasih Baginda. Ada lagi? Tidak ada kan? Audiensi selesai. Ibu Suri, tenang saja. Kalau langit runtuh, aku yang tahan. Ibu Suri, sejak mendiang Raja wafat, sudah lama hamba tak melihat Anda tersenyum begitu. Masa Anda siang malam mengurus negara? Para pejabat itu malah menuduh Anda mencampuri urusan istana. Mereka menindas wanita lemah seperti kita. Kalau tersebar, mereka sendiri yang malu. Tapi Baginda agak berbeda. Yaitu seperti penangkap ular dalam cerita rakyat. Itu maksudnya apa? Para pejabat itu licin sekali, persis ular. Susah sekali mencari kelemahannya. Sedangkan Baginda bisa langsung serang titik lemahnya. Bukankah itu seperti penangkap ular? Ucapanmu ada benarnya juga. Baginda. Apa? Baginda. Tidak lihat aku ada urusan penting. Kalau begini, kepala hamba bisa dipenggal. Aku ini raja sekarang. Wanita mana di harem yang tidak boleh kulihat tanpa sahlai pun? Baginda, Anda mau apa? Aku perhatikan Pak Chandra. Kamu memang sengaja cari masalah ya? Hamba. Jangan-jangan satu pengkhianat lagi. Pak Chandra, kenapa aku cuma tahu margamu? Tapi tidak tahu namamu. Baginda, marga hamba Suarman. Nama hamba? Kondet. Hampir saja aku mati kaget. Baginda, hamba ingin menjadi pejabat setia dan bijak. Jadi hamba nekat mengganti nama. Mulai hari ini, nama hamba Chandra. Chandra Suarman. Ayo, ini aku, Baginda Raka Wirantara. Biarkan dia masuk. Masuklah. Kalau masih melihat, matamu akan kucungkil. Kanda Permaisuri, kamu salah paham. Aku sama sekali bukan mau melihatmu mandi. Aku cuma sangat khawatir. Upacara persembahan besok itu, aku tidak paham alurnya. Itu juga bukan urusanku. Urusan negara itu soal ritual dan perang. Ayu? Iya. Malam ini, temani Baginda baik-baik. Mempelajari upacara persembahan. Baik. Aku. Ada yang Baginda ragukan? Kanda Permaisuri, aku cuma terlalu semangat. Malam ini, aku dan Ayu Jayasari akan belajar mati-matian sampai pagi. Bikin makin besar, lalu makin berjaya. Pada hari ritual, dilarang minum arak. Pada hari ritual, harus mandi dan ganti pakaian. Pada Baginda. Nona Ayu, maaf. Aku sungguh tidak sengaja. Baginda adalah penguasa tertinggi. Tak perlu terlalu menahan diri. Baginda, apa hamba terlalu jelek?
Bukan begitu. Bukan. Atau Baginda merasa punya Ayu terlalu kecil? Tidak. Hamba juga menguasai 18 jurus. Semuanya ahli. Semuanya ahli. Baginda, catatan, ritual meminta hujan belum dibaca. Meminta hujan. Jika meminta hujan, maka harus minta dengan keras-keras. Baginda datang! Semoga Paduka Baginda panjang umur. Berdirilah. Terima kasih, Paduka Baginda. Hamba Skarustamaji. Malam yang lalu telah menyinggung Baginda. Hari ini datang untuk meminta maaf. Mohon Baginda berbesar hati. Kali ini akan kulupakan. Lain kali, jangan sampai jatuh ke tanganku. Sudah, mulai ritualnya. Raka Wirantara, sebentar lagi kamu akan menurut dan memohon ampun padaku. Di mana pendeta agung persembahan? Hamba di sini. Untuk ritual meminta hujan ini, kami serahkan pada Tuan Parikesit. Kalau hujan berkah turun, Baginda pasti memberi hadiah besar. Baik. Baginda Raja, semalam Anda kurang tidur ya? Demi meminta hujan. Semalam aku sibuk semalaman. Sepertinya Baginda semalaman malah bersama Dayang di sebelahnya itu. Ini. Tuan Parikesit kenapa? Tidak tahu? Sepertinya kerasukan. Kerasukan. Di mana putra mahkota Raka Wirantara? Dia. Anjang! Beraninya menyebut nama Baginda langsung. Raka Wirantara sudah jadi raja. Tapi tanpa aku. Dari mana tahta rajanya datang? Tamu. Sebenarnya siapa? Siapa aku? Buka matamu lebar-lebar. Aku adalah penguasa Nusantara Agung. Purnama Wirantara. Apa? Purnama Wirantara? Itu nama mendiang raja. Tuan Parikesit sungguh bisa memanggil roh. Mana mungkin? Ini benar-benar tak masuk akal. Aku belum pernah dengar. Tuan Wiraputra, 7 tahun lalu, kamu baru mengangkat selir baru. Ada malam pengantinmu. Kita minum berdua sampai pagi. Aku, sebelum pergi, memberimu resep obat kuat. Masih ingat? Itu cuma aku dan mendiang raja yang tahu. Kak, kamu bagaimana bisa tahu? Jangan-jangan dia benar. Mendiang raja yang meminjam tubuh Tuan Parikesit. Untuk kembali ke dunia, Tuan Arya saja. Lukisan tunggal jalan jauh Gunung Senja yang kuberikan. Masih kamu sukai? Rahasia pribadi raja dan pejabat. Dia tahu semuanya. Dia benar-benar mendiang raja. Hamba Wiratmaja Rustamaji menghadap mendiang raja. Menghadap mendiang raja. Tipuan murahan. Tuan Parikesit turun sendiri sekarang. Atau sekalipun mendiang raja datang, tetap akan kubunuh. Raka, hari ini aku kembali ke dunia. Karena doa seluruh rakyat, aku tahu negeri dilanda kemarau besar. Apa jangan-jangan kamu tak ingin tahu cara menurunkan hujan berkah? Baginda, melihat keadaan ini, lebih baik Anda dengarkan dulu ajaran mendiang raja. Baik, kalau begitu, coba jelaskan. Cara menurunkan hujan berkah itu, aku ingin dengar baik-baik. Raka, masih tak percaya padaku. Sudahlah, kita ini saudara. Aku tak akan mempermasalahkannya. Cara menurunkan hujan berkah ini harus memakai wanita cantik sebagai tumbal. Dan di sini, kebetulan, ada wanita cantik yang siap dipakai. Kamu sudah bosan hidup ya? Baginda, mendiang raja sudah memberi titah demi seorang dayang saja. Anda tega mengabaikan seluruh rakyat? Tak apa, Rata lebih memilih wanita daripada tahta. Aku paham betul. Tapi Dewa berkata, hari ini, kalau wanita ini tidak dijadikan tumbal, Nusantara Agung akan kemarau 3 tahun lagi. Kemarau 3 tahun lagi? Bukankah itu sama saja memaksa kami mati? Baginda, dengarkan dulu mendiang raja. Kamu juga percaya omong kosong ini? Raka Wirantara,
Beraninya kamu berkali-kali melawan mendiang raja. Tumbal wanita cantik ya. Menurutku, kamu cocok sekali. Kamu bicara apa? Raka, alasan kamu tidak mengorbankan dia hanya karena kamu pria mata keranjang yang tergoda kecantikan dayang hina itu. Aku putri pilihan langit. Mana bisa disandingkan dengan dayang rendahan? Rata, kamu. Sekali lagi kamu sebut dia rendahan. Aku akan bunuh kamu. Raka, kalau masih keras kepala sebagai kakakmu, aku tak akan sungkan lagi. Mau main trik apa lagi? Mahapati, kamu penopang kerajaan. Masa dia melihat dia mengacaukan negeri ini? Aku hari ini mencabut tahta Raka Wirantara dan menyerahkannya pada Mahapati. Apa? Maksud mendiang raja? Takhta diberikan pada Mahapati. Hamba adalah penjabat Nusantara Agung. Tak mungkin mengkhianati tuan hamba. Mohon mendiang raja tarik kembali titah itu. Keputusanku sudah bulat. Kalau tidak, kerajaan ini akan hancur di tangan Raka. Kalau begitu, hamba akan terima mandat di masa genting ini. Saat negeri sudah damai nanti, hamba akan mengembalikan kerajaan kepada keturunan keluarga Wirantara. Kalau begitu, keinginanku sudah tercapai. Sandiwaranya sudah selesai. Apa benda di tangan Baginda itu? Belum pernah aku lihat. Terdengar seperti petir meledak. Tuan Parikesit langsung tersungkur. Raka, masih mau pakai cara begini untuk mempermainkanku? Ayah, Tuan Parikesit benar-benar mati. Raka Wirantara, kamu membunuh pejabat seenaknya. Kalian berdua saling kompak dan menganggapku bodoh. Hari ini ku bunuh dia. Lantas kenapa? Ternyata ucapan mendiang raja memang benar. Kamu tak berbakat, tak bermoral, dan lalim. Kerajaan Nusantara Agung ini cepat atau lambat hancur di tanganmu. Semuanya. Siapa yang bersedia ikut aku membunuh Raja Lalim Raka Wirantara? Hamba bersedia mengikuti Mahapati. Raja Lalim seperti ini, kalau tak turun tahta, kami tak bisa hidup tenang. Aku bersedia mengikuti Mahapati. Aku juga bersedia. Bagus. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Hamba menerima amanat mendiang raja. Aku memegang 1 juta pasukan negeri ini. Mencopot Raka Wirantara kecil ini. Semudah membalik telapak tangan. Kelak, kalian semua berjasa mengangkat raja. Pangkat naik 3 tingkat. Bagus! Tuan Wiraputra, tidak mau ikut. Baginda, Anda tahu betul hamba. Di hati hamba hanya ada Anda, bukan dia. Dia bodoh, aku tidak. Tuan Arya Satya, Tuan Suryatama. Hamba setia pada Baginda. Hamba setuju. Bunuh Raja Lalim! Baginda, cepat pergi. Pergi kemana? Ini wilayahku. Jangan sok tahu. Raka Wirantara, hari ini kamu pasti mati. Kamu lupa ucapanku dulu. Sekalipun kamu jadi raja, kamu tetap cuma anjing liar yang mengemis di depan ayahku. Ayahku dihormati semua orang. Begitu dia berseru, para pahlawan dunia langsung berkumpul. Kamu tidak takut aku? Menembaknya juga. Kalau kamu berani lukai Mahapati Rustamaji, kami akan membunuhmu sendiri. Hei, sekarang? Menurutmu aku berani atau tidak? Baginda, pikirkan lagi. Kalau Mahapati mati, 1 juta pasukan akan kehilangan pemimpin. Negeri akan jadi kacau. Kakak, dengar? Bahkan dayangmu bisa membaca keadaan. Raka, cepat berlutut dan minta ampun. Kalau tidak, 1 juta pasukan ayahku tak akan mengampunimu. Baginda, pikirkan lagi. Kalau Mahapati benar-benar mati, 1 juta pasukan akan kehilangan arah. Rakyat di seluruh negeri akan menderita. Apa salah mereka? Apa salah rakyat? Aku paham itu. Tapi aku tak mau memanjakan kebiasaan busuknya. Maaf ya, tadi macet. Ulangi. Sekarang harusnya aman. Virat Maja Rustamaji akan tembuilah ajalmu. Ayah! Maaf ya. Tembakannya meleset. Raka Wirantara, aku takkan hidup damai denganmu. Aku hanya merasa ada benda meluncur secepat petir. Benda di tangan Raka Wirantara memang pusaka. Raka, aku berubah pikiran.
Kalau pusaka di tanganmu itu kamu serahkan. Aku bisa pertimbangkan membiarkanmu tetap jadi raja. Ayah, Tapi, kamu harus menurut padaku. Biar aku yang mengurus pemerintahan. Sedangkan kamu, cukup bersenang-senang tiap hari. Dikelilingi wanita cantik. Bukankah itu yang kamu mau? Mahapati, bagus sekali. Menjadikan raja boneka untuk mengatur negeri. Tapi, aku juga berubah pikiran. Mulai hari ini, aku akan jadi raja yang bijak. Kalau memang begitu, jangan salahkan aku. Tak memedulikan hubungan raja dan pejabat lagi. Di mana putraku? Agra. Itu Jenderal Wirakusuma. Jenderal Wirakusuma datang. Raja Lalim, ajalmu sudah tiba. Agra. Anakmu terlambat. Ayah angkat dan Sekar jadi tertindas begini. Tidak terlambat. Datangmu pas sekali. Raja Lalim, kamu melukai ayah angkatku. bayar dengan nyawamu. Gawat, pelurunya habis. Cepat lari, tuanku. Agra itu terkuat Nusantara Agung. Kami bertiga digabung pun bukan lawannya. Baginda, hamba akan melindungi Anda sampai mati. Gadis kecil, hanya dengan kemampuanmu, 3 tebasanku saja tak akan tertahan. Raka, sekarang Jenderal Wirakusuma sudah datang. Bongkahan besi di tanganmu itu tak berguna lagi. Coba kulihat. Apalagi cara yang kamu punya? Kesempatan sudah kuberi. Sayang, kamu tak menghargainya. Agra, untuk ayahmu. Engkau kepala raja anjing itu. Baik. Berhenti. Kanda Permaisuri jadi datang. Mahapati mau memberontak. Ibu Suri, hamba hanya menjalankan wasiat keramat mendiang raja membunuh Raja Lalim. Mendiang raja dari mana? Tadi, mendiang raja meminjam tubuh Parikesit untuk kembali ke dunia. Beliau menurunkan wasiat keramat. Raka Lalim dan tak becus. Beliau memerintahkan ayahku membunuhnya. Sembarangan membunuh raja. Dan tak menganggapku ada. Pengawal. Semua sudah berkumpul. Lapor Ibu Suri. Semua pengawal istana sudah berkumpul. Tempat ini sudah dikepung rapat tanpa perintahku. Seekor lalat pun tak boleh keluar. Baik. Ibu Suri mengerahkan pengawal istana. Memangnya hanya kamu yang boleh gerakkan pasukan. Sedangkan aku tidak. Hebat juga langkah Ibu Suri. Kalau begitu, hari ini tak semua bisa keluar hidup-hidup. Agra, suruh anak buah Heta bersiap penuh. Baik. Mahapati, sudah sejauh ini, kenapa masih harus main senjata? Apa memang harus sampai saling bunuh begini? Benar, Tuan Wiraputra. Kamu mau membujukku menyerah. Tuan Wiraputra pernah dengar pepatah ini. Anak panah sudah ditali busur. Mau tak mau, harus dilepas. Harus dilepas apanya? Kita semua mau damai dan sama-sama untung. Hari ini, kalau Anda membunuh Baginda, apa besok dunia langsung tidak kacau? Omong kosong. Menurutku kalian, takut Jenderal Wirakusuma membunuh kalian semua. Anda ini bicara apa? Sekalipun Anda bisa membunuh semua orang, tapi apa rakyat akan ikut terima? Hari ini Baginda meminta hujan demi rakyat. Kalau sebelum hujan turun, Anda membunuhnya. Rakyat pasti murka. Saat semua orang mulai bicara, bisa Anda bungkam? Benar juga. Ucapan Tuan Wiraputra masuk akal. Kamu masih bisa tertawa. Aku cuma merasa Tuan Wiraputra ini isi kepalanya cukup menarik. Benar. Kalau mau rakyat berterima kasih, hujannya harus turun dulu. Bagaimana kalau aku bisa menurunkan hujan? Raka, Nusantara Agung sudah kemarau 3 tahun. Mau membuat langit turun hujan. Memangnya kamu siapa? Aku adalah putra langit sejati, mengikuti kehendak langit. Karena aku putra langit, membuat langit turun hujan. Hanya cukup dengan satu ucapanku. Ayah, mereka sedang mengulur waktu. Jangan ragu, nanti bisa jadi masalah besar. Ucapan Handoko Wiraputra benar. Hari ini, kecuali kita bunuh mereka semua. Kalau tidak, mereka akan sulit dikendalikan. Ayah? Jangan buru-buru. Tunggu ritual minta hujan selesai. Kalau setetes pun tak turun, aku justru punya alasan. Membunuhnya sendiri. Raja Lalim, kamu bilang dirimu putra langit sejati dan bisa selaras dengan kehendak langit. Baiklah. Aku ingin lihat apa langit benar-benar mau patuh padamu. Muter-muter dari tadi. Ternyata minta aku turunkan hujan di sini. Kalau setetes pun tak turun, maka terbukti wasiat mendiang raja benar. Kamu memang Raja Lalim. Langit pun tak sudi melihatmu. Kalau begini, bagaimana? Kita bertaruh. Mau bertaruh apa? Kalau langit tidak turun hujan, Aku akan mengikuti ucapanmu tadi. Kuserahkan pusaka. Lalu siang malam. Jadi raja boneka yang hidup enak.
Banyak sekali omongmu. Kamu tetap saja mau jadi raja. Kalau kamu kalah, potonglah ekor depanmu. Mulai saat itu, jadilah Kasim. Boleh? Kalau begitu aku tambahkan. Setelah jadi Kasim, Aku juga akan, siang, malam, melayani Mahapati. Tuanku, taruhannya terlalu besar. Pikirkan lagi. Langit ini tidak terlihat akan hujan. Jangan main-main lagi. Kalau kamu begini, Di mana muka keluarga kerajaan? Tidak apa-apa. Aku masih punya satu syarat. Kalau kamu kalah, Ibu Suri ini akan menjadi milikku. Kamu. Aku tak pernah bilang akan menjadikan Ibu Suri sebagai taruhan. Ganti yang lain. Baiklah. Mulai nanti, tempat kencingku Harus kamu bersihkan. Dengan lidahmu. Baginda menjilat tempat kencing? Ini terlalu seru. Aku sudah tak sabar melihatmu kalah. kalau aku berhasil membuat langit turun hujan. Kalau langit benar-benar turun hujan, aku, Mahapati ini, Akan pensiun dan pulang kampung. Mulai saat itu, tak ikut urusan istana lagi. Bukan cuma itu, sekarku juga akan kuserahkan kepadamu. Ayah angkat, ini kurang pantas. Tak ada umpan, tak dapat serigala. memangnya kenapa? Apa kamu percaya Raja Lalim ini bisa menurunkan hujan? Silakan. Mate, taruhan sudah dibuat. Langit bumi jadi saksi. Aku ingin lihat bagaimana kamu merontak. Seperti binatang terpojok. Sepakat. Gila, benar-benar gila. Kalau tahu begini, seharusnya aku tak menolongnya. Raka, masih menunggu apa? Hujan yang kamu bilang itu. Jangan baru turun 10 tahun lagi. 1 batang dupa cukup. Baik, itu ucapanmu sendiri. Baginda Raja, sebaiknya Anda mohon lagi pada Mahapati. Mohon apanya? Sekalipun mati, aku akan mati bersama tuanku. Mati bersama tuanku. Benar. Kamu pergi saja. Langit yang agung, aku, Raka Wirantara, menerima mandat langit dan memimpin rakyat. Hari ini kumohon langit berbelas kasih, turunkan hujan untuk menyelamatkan rakyat. Kukira kamu punya kemampuan sehebat apa. Ternyata tetap cuma berlutut minta hujan. Sayangnya langit tidak akan menuruti maumu. Tidak percaya ya? Benar-benar keras kepala. Aku akan menunggu sampai dupa itu habis, lalu melihatmu memohon ampun pada kami. Tunggu saja. Sudahlah, jangan berontak lagi. Menyerah saja. Ayah, suara apa itu? Lihat. Ada peti. Apa akan hujan? Langit tadinya cerah begini, kenapa tiba-tiba ada petir? Jangan-jangan dia. Jangan tertipu. Itu cuma trik rakyat biasa. Raja anjing, jangan bilang aku tak mengingatkanmu. Dupa itu sebentar lagi habis. Kalau hujan belum turun, Kamu pasti mati. Raja Lalim, trikmu membuat petir dari udara kosong lumayan juga. Tapi urusan negara mana boleh dibuat main-main. Mana mungkin langit turun hujan? Hujan! Hujan! Baginda, hujan turun. Benar-benar hujan. Sebenarnya bagaimana dia melakukannya? Memang tuanku tidak pernah salah. Kekaguman hamba pada tuanku bagai sungai deras tak putus-putus. Diam. Hamba menerima titah. Hujan apanya? Mata kalian buta. Mana ada hujan? Benar-benar hujan. Mana mungkin? Hujan sekecil ini disebut hujan. Air yang disiram pelayan keluargaku tiap hari. Lebih banyak dari ini. Raka, ini semua tidak bisa dihitung sah. Raja, jangan ingkar janji. Akui kekalahanmu. Ya, aku tak ingkar janji. Kekalahan harus diterima. Karena tak ada keberatan, maka ikuti saja taruhan itu. Umumkan ke seluruh negeri. Baik, mulai hari ini, Mahapati Rustamaji turun jabatan, pulang ke desa, pensiun dari istana. Kamu, aku pensiun dan pulang kampung. Apa maksudmu? Karena kamu Kalah. Hujan turun. Benar-benar hujan. Mahapati, hujan turun. Hujan turun. Baginda, benar-benar hujan. Hujan. Mana mungkin? Ini mustahil. Jangan-jangan dia benar putra langit sejati. Langit akhirnya membuka mata. Baginda, Anda benar-benar raja pilihan langit.
Semoga Paduka Baginda panjang umur, panjang umur. Semoga Paduka Baginda panjang umur. Panjang umur. Berdirilah. Terima kasih, Paduka Baginda. Mahapati Rustamaji, kamu kalah. Mulai hari ini, pensiun dan jangan masuk istana lagi. Ayah! Ayah, angkat! Ayah angkat, ayah angkat! Raka Wirantara, aku akan membunuhmu. Raja anjing, serahkan Sekar Rustamaji padaku. Tak kamu sangka kan? Pada akhirnya, kamu tetap jatuh ke tanganku. Raka Wirantara, dasar Raja Lalim. Sebenarnya kamu mau apa? Mau apa? Raka Wirantara, daripada memakai cara rendahan begini untuk menghinaku, lebih baik bunuh aku saja. Membunuhmu? Itu terlalu enak untukmu. Aku akan pelan-pelan membuatmu sakit. Tapi juga senang. Aku akan membunuhmu. Ku dengar. Kemarin kamu mengerjai Sekar. Semalaman penuh. Tidak seheboh yang kamu bilang. Baru sebentar saja sudah pingsan. Maksudku, baru kutakuti pakai lilin sebentar, dia langsung pingsan. Kanda Permaisuri, kulihat kakimu ini ada varises. Bagaimana kalau ku pijat lagi, biar lebih ringan? Lebih kuat. Ku dengar dari Ayu, akhir-akhir ini kalian main alat musik baru. Lain kali pasti kutunjukkan langsung pada Kanda Permaisuri. Belakangan banyak pejabat melapor. Stepa Utara mulai bergerak lagi. Katanya mau merayakan raja baru naik tahta. Orang-orang itu jelas datang bukan dengan niat baik. Kamu harus sangat hati-hati. Kanda Permaisuri tenang saja. Lapor! Ibu Suri, Baginda, gawat! Ada apa sampai sepanik ini? Ibu Suri, Agra protes di luar kota. Mereka menantang Baginda duel sampai mati. Seluruh kota Indra Utama sudah tahu. Apa katamu? Raja anjing, akhirnya kamu datang. Agra, kamu mau apa lagi? Kembalikan Sekar padaku. Kalau aku tidak mau? Aku sudah menulis surat tantangan. Mohon, semua jadi saksi. Siapa yang menang, Sekar jadi miliknya. Kamu gila ya? Aku ini raja tertinggi. Ngapain harus adu denganmu? Berhenti. Baginda, hati-hati. Tak ada yang bisa pergi. Benda apa ini? Kenapa membuat tubuhku mati rasa semua? Baru mati rasa? Berhenti! Baginda, dulu pasukan Wirakusuma hanya menjalankan perintah ayah angkatnya. Anda sudah berjanji pada Sekar tak akan mengusiknya lagi. Mohon Baginda, ampuni jenderal sekali ini. Sekar! Jangan panggil aku Sekar. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Sekar, apa maksudmu? Belum jelas juga. Sekarmu sudah jadi milikku. Omong kosong! Sekar, dia bohong kan? Agra, sebenarnya kamu mau apa? Aku datang menyelamatkanmu. Ayo, cepat ikut aku. Aku tak butuh diselamatkan. Pergilah. Sekar. Benar, aku sudah menjadi milik Baginda.
Sekar, kita sudah lama bertunangan. Kamu bersumpah hanya akan menikah denganku. Kamu dengan raja ini. Baru sehari saja. Tapi kamu sudah. Raja anjing. Kamu mengancam Sekar ya? Baginda tidak mengancamku. Aku sendiri yang mau. Kalau tidak percaya, tanya dia. Raka, kalau kamu masih laki-laki, lepaskan Sekar. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Kamu yakin mau melawanku sampai mati? Kamu licik dan tak tahu malu. Kalau dia memilihku, berarti aku lebih tinggi, lebih tampan, dan lebih hebat darimu. Wanita ini sengaja mau memanasi keadaannya. Baik, akan kuberi kamu pelajaran. Baginda segagah ini, mana mungkin sebanding denganmu, Agra? Raka, berani bertarung denganku. Kalau kamu kalah, kembalikan Sekar padaku. Mau adu apa? Berkuda atau memanah? Kamu pilih saja. Aku akan meladenimu sampai akhir. Memanah saja. Jangan ngawur. Baginda. Anda tahu nggak? Agra pernah dari luar gerbang kemah. Dengan jarak 150 langkah, menembak tombak agung Wirakusuma. Aku pernah belajar DST saat lomba panah tombak agung kan. Lalu, kenapa masih mau melawannya? Aku justru mau mengalahkannya di bidang yang paling dia kuasai. Itu namanya membunuh orang, menghancurkan mentalnya. 150 langkah bukan batas kemampuanku. Hari ini akan kubuat raja anjing sepertimu. Tahu kemampuan Anggra Wirakusuma? Pengawal, ambilkan busur. Agra, jangan kecewakan aku. Baginda, jangan-jangan dia mau memakai tombak agung sebagai anak panah. Raka, lihat baik-baik. Akulah nomor 1 di dunia. Bagus! 300 langkah penuh. Sungguh seorang jenderal Wirakusuma. Keahlian seperti ini layak disebut nomor 1 di pasukan. Dari dulu sampai sekarang, mungkin tak ada yang segagah Wirakusuma seperti ini. Baginda, apa Anda sedang menguji Jenderal Wirakusuma? Menguji apanya? Tidak lihat aku sedang adu memanah dengan Jenderal Wirakusuma? Imi. Raka, bagaimana? Cepat mengaku kalah. Baginda, sekarang akan kubawa pergi. Tunggu. Mau ingkar janji? Jenderal Wirakusuma, begitukah caramu bicara pada Baginda? Tuan Wiraputra, apa ucapanku salah? Aku belum gunakan giliranku. Kamu tak perlu turun tangan lagi. Hasil seperti ini, di dunia sekarang, selain aku, tak ada yang bisa melakukannya. Saranku, menyerah saja baik-baik. Jangan sampai marwah seorang raja hancur tak bersisa. Cuma sejauh ini. Segini saja, sudah nomor 1 dunia. Untuk menarik busur ini, butuh tenaga 800 si. Dengan badan lemah sepertimu, memangnya. Kamu mau menarik busur yang lebih berat? Jenderal Wirakusuma, maksud Anda Baginda ini lemah kurus? Diam! Siapa bilang menembak sasaran harus pakai busur? Yang penting kena sasaran kan? Tuan Wiraputra, pas sekali kamu datang, pergi pindahkan sasaran jelek itu sampai 800 langkah dari sini. Hamba laksanakan. 800 langkah? Raja Lalim? Kamu sedang menyerah diam-diam. 800 langkah? Bahkan pemanah terhebat sepanjang zaman tak akan bisa melakukannya. Baginda, sudahlah. Aku tidak sengaja memaksa kalian untuk bertanding. Siapa bilang ini demi kamu? Memangnya bukan? Tidak sepenuhnya. Tuanku, sudah cukup. Masih agak dekat. Tuan Wiraputra, 800 langkah terlalu dekat. Geser jadi 1000 langkah. Tuanku. Sudah cukup. Kenapa? Sekarang sadar terlalu jauh bisa meleset 1000 langkah. Kamu kira dirimu Mia, si pemanah legendaris? Masih terlalu dekat. Pak Chandra, tolong sampaikan pada Tuan Wiraputra itu. Sasaran itu geser sedikit saja. Keluar 5.000 langkah. Sekalian bilang padanya. Lari sedikit. Suruh dia lari. Baik-baik. Tuan Wiraputra, Baginda bilang, geser sasarannya keluar 5.000 langkah. Selain itu, sambil lari. Lari-lari. Masih terlalu dekat. Baginda bilang, belum cukup. Lebih jauh lagi. Sini. Cepat lari. Cepat. Tuan Wiraputra, kurang lebih sudah. Cukup. Sudah cukup. Kalian berdua, lari.
Baginda! Baginda, Tuan Wiraputra sepertinya sudah sampai balik gunung. Orangnya sudah tak terlihat. Bagus. Sini, ambilkan Pita Sutra. Sini. Jenderal Wirakusuma, lihat baik-baik. Baginda, jaraknya 5.000 langkah. Anda masih mau tutup mata? Pak Chandra, berdiri yang benar. Tegak, sangat. Jangan bergerak. Benda apa itu? Pak Chandra, tutup telingamu rapat-rapat. Tidak kena. Jangan buru-buru. Kena, cepat. Cepat laporkan hasilnya pada tuanku. Baik. Baginda. Baginda, tembakan Baginda kena. Mana mungkin? Mana mungkin? Agra, Mau mengaku kalah? Aku tidak terima. Aku tidak terima. hari ini akan kutunjukkan apa itu senjata pembunuh terkuat zaman ini. Bawa bendanya. Baik. Baginda, Anda salah arah. Sasarannya ada di balik gunung. Siapa bilang Harus menembak ke arah sasarannya? Jangan buru-buru, biarkan pelurunya terbang dulu. tuanku kena? Baginda, tembakannya kena. Baginda benar-benar pemanah sakti yang langka sepanjang zaman. Hamba benar-benar kagum. Agra. Sekarang mau mengaku kalah? Aku mengaku aku kalah. Baginda makin lama makin gagah saja. Kenapa Kanda Permaisuri mau belajar? Aku Sini. Pegang. Naikkan pinggul. Dengan Ibu Suri saja berani semesra ini. Masih pura-pura alim? Husungkan dada. Baginda, kali ini biar hamba jadi sasarannya. Tidak, aku saja. Aku saja. Kamu punya hobi begitu? Biar hamba saja. Biar hamba saja. Aku saja. Aku saja. Baginda, tembak ke sini. Sudah siap ya? Aku mulai. Tarik napas dalam. Astaga, untung itu Pak Chandra kosong melompong. Kalau itu Tuan Wiraputra, Baginda Raja, kalau tidak ada urusan lain, hamba pamit dulu. Baginda benar-benar kena? Tentu saja. Benda ini senjata sakti apa? Benda ini adalah Raja Senapan Runduk, Barrett. Barrett? Baginda. Barrett ini. Kenapa? Si Wira Kecil mau juga? Mau. Benda ini bukannya tak bisa kuberikan. Tapi ini senjata sakti. Kalau langsung kuberikan, begitu saja. Baginda, Sekar tidak kuinginkan lagi. Mulai sekarang, aku hanya setia pada Baginda. Agra, kamu! Diam! Maksudku, ayah angkat. Ini untukmu. Tunggu, bantu aku urus satu hal dulu. Tidak masalah, jangankan satu hal, 10 hal pun, aku, Agra, tak akan menolak. Begitu. Agra. Putra angkatku. Ayah angkat, silahkan bicara. Begini,
Oke, tugasnya pasti selesai. Ini. Tidak apa-apa, berikan padanya. Oh iya, Wi. Hei, Jenderal Wirakusuma. Hati-hati ya. Tenang saja. Buru-buru sekali. Baginda, Ada apa? Utusan Stepa Utara sudah datang. Apa? Utusan Stepa Utara menghadap. Kamu, Raja baru Nusantara Agung. Baginda, Stepa Utara datang lebih awal. Persiapanmu bagaimana? Kanda Permaisuri tenang saja. Mereka cuma bangsa barbar kecil. Mereka itu hanya tunduk pada kekuatan, bukan kebaikan. Sekalian saja, kita tunjukkan wibawa Nusantara Agung. Sudah melihat Baginda. Kenapa belum berlutut memberi hormat? Kami mau datang saja sudah memberimu muka. Kalau harus berlutut, justru raja ini yang harus berlutut pada kami. Bantang! Kalian bangsa barbar, benar-benar kurang ajar. Kenapa? Tidak terima? Kemarilah, lawan aku. Akan kubuat kamu seperti kuda liar padang rumput kami. Rela aku tunggani. Mulutmu kotor. Cari mati ya. Kamu, Ibu Suri Nusantara Agung. Benar, akulah orangnya. Masih sangat menggoda. Lumayan cantik. Apa katamu? Dengar baik-baik. Kami berdua datang kali ini untuk mewakili Sang Maharaja Stepa. Melamar wanita dari Nusantara Agung. Ini hadiah lamarannya. Pakai panci rusak sebagai hadiah lamaran. Kalian orang asing ini memang menarik juga. kalau tak punya barang, ya sudah. Malah membawa panci besi sebagai harta. Lucu sekali. Orang Nusantara Agung memang picik. Ini barang khusus keluarga kerajaan kami. Sayang, kalian tak tahu gunanya. Kalau kamu tahu, pasti tak akan meremehkannya. Ini sepertinya perisai ya. Untuk apa ditebak-tebak? Jelas-jelas panci besi rusak. Bodoh. Sok misterius. Baginda, biar hamba beri dia pelajaran. Berhenti. Itu cuma alat musik kan? Ini, mana mungkin alat musik? Benar, Baginda. Jangan-jangan Anda salah lihat. Panci besi rusak ini ternyata alat musik. Raja Nusantara Agung, kamu cuma sembarang menebakkan. Tapi, kamu juga harus tahu cara memainkannya. Kalau tidak, menebak saja. Hanya mengandalkan nasib baik semata. Baik. Bukannya dimainkan begini. Dasar dua orang bodoh. Sepertinya Raja Nusantara Agung masih sedikit berwawasan. Tapi suara dari benda ini seindah musik langit. Tapi di tangan Raja Nusantara Agung tak ada bedanya dengan menabuh drum rusak. Mata Harjawan, buka mata orang Nusantara Agung yang bodoh ini. Baik. Ambilkan bangku. Baginda, Nusantara Agung sebentar lagi tamat. Ibu Suri dan Selir Mulia akan segera jadi milikku. Nusantara Agung kecil tak perlu ditakuti. Cepatlah menyerah. Kalau tidak, Sang Maharaja Stepa akan membantai kalian semua. Maaf. Suaranya memang jernih dan enak didengar. Tuan Arya saja, kenapa Anda malah memuji mereka? Benda ini ditempa dari besi meteor langit. Suaranya pun seperti musik dewa. Para pejabat sekalian, menurut kalian berapa nilainya? Layak meminang putri keluarga mana? Kalau alat musik ini memang cukup langka. Untuk menikahi seseorang, ya masih bisa diterima. Hamba sangat menyukai alat musik. Kebetulan di rumah hamba ada putri yang sudah cukup umur untuk menikah. Kedua tuan ini silahkan mampir ke kediaman hamba. Apa-apaan ini?
Benda seberharga ini mana mungkin diberikan pada wanita biasa sebagai hadiah lamaran. Sang Maharaja Stepa sudah berkata, benda ini akan dipakai untuk meminang Ibu Suri Nusantara Agung. Lancang, Baginda. Pinjamkan benda besimu itu padaku sebentar. Aku mau menembak mereka. Kanda Permaisuri, tenang dulu. Kamu tidak dengar apa yang mereka katakan padaku. Mau pinjamkan atau tidak? Merat itu sudah kuberikan pada Agra. Sekelompok barbar berani-beraninya mengincar Ibu Suri. Mau mati ya? Benar, Ibu Suri adalah selir mendiang raja. Kalau mau menikahi Ibu Suri, lewati dulu mayatku. Ibu Suri selalu ada di tiap generasi. Tapi pusaka ini hanya ada satu di dunia. Atau jangan-jangan di Nusantara Agung, kalian ada orang yang bisa memainkan musik yang lebih indah dari ini. Biar ku beritahu kalian, Madaharjawan di sampingku ini adalah pemusik nomor 1 zaman ini. Kalau di antara kalian ada yang bisa kalahkan dia bermain musik, kami berdua rela berlutut dan meminta maaf. Sebagai tanda kepatuhan. Kalau ada yang bisa mengalahkan barbar ini, aku beri hadiah 1000 tael emas. Hamba coba. Iramanya kacau. Napasnya kosong. Astaga, kamu bisa main bengawan solo? Astaga. Tidak sopan. Astaga, apanya? Berikan. Iramanya rumit, tapi kurang tajam. Lihat baik-baik. Pegang. Kalau bukan karena mahal, sudah kubuang dari tadi. Para pejabat sekalian memang terpelajar dan berbudaya. Tapi sebaiknya panggil pemusik sungguhan saja. Perlu apa pemusik? Aku saja. Kalian orang barbar. Hari ini akan kubuat kalian lihat seperti apa sebenarnya musik Nusantara Agung. Musik ini benar-benar bikin ketagihan. Rasanya seperti ribuan pasukan berderak. Darahku sampai mendidih. Rasanya ingin menikahi 2 selir lagi. Tak bisa berhenti. Benar-benar tak bisa berhenti. Setiap kali bangsa barbar datang, tentu aku juga jadi kesal. Di istana Nusantara Agung yang makmur, Ibu Suri jelas tak akan melirikmu. Dengan muka tebal datang minta pernikahan, masih berani minta hadiah lamaran. Kavaleri Stepa Utara yang banyak omong, rasanya ingin ku tampar saja. Oh. Kamu mau memberontak? Kamu masih punya makhluk? Kamu sudah kelewatan. Kamu, cepat pulang saja. Madaharjawan, kamu pulang dan sampaikan pada Sang Maharaja Stepa. Soal melamarku, anggap saja aku tak pernah mendengarnya. Pulanglah. Itu bukan keputusan kalian. Kenapa? Masih belum terima. Biar ku beritahu. Maharaja kami sudah membawa 100.000 kavaleri dan berjaga di 16 negeri Mega. Kalau kalian tidak mau setuju, kavaleri Stepa Utara, kami akan bergerak ke selatan dan meratakan seluruh bumi Nusantara Agung. Bumi Nusantara Agung kami luas. Rakyatnya puluhan juta. Cuma 100.000 pasukan. Mau mengancam kami. Jumlah banyak buat apa? Orang Nusantara Agung kalian cuma pengecut semua. 100.000 pasukan saja sudah bisa meratakan Nusantara Agung kalian. Bersihkan saja leher kalian dan tunggu mati. Barbar kecil, kamu benar-benar kira aku tak berani membunuh kalian? Nusantara Agung kalian bukan lagi Nusantara Agung yang dulu. Dari akarnya sudah busuk. Ku beritahu, cepat serahkan ganda permaisurimu kepada kami. Kalau tidak, akan kubuat kamu
Jadi raja terakhir menteri ini. Pengawal, seret dua anjing ini dan penggal mereka. Baik. Kalian mau apa? Raja anjing. Kalau berani menyentuh kami, Maharaja Stepa akan ratakan Nusantara Agung. Baginda, kalau utusan ini sampai mati, peluang damai akan benar-benar hilang. Benar, Baginda. Hamba tahu, Anda punya senjata pembunuh. Tapi, 100.000 kavaleri, berapa banyak yang bisa Anda bunuh? Kalau dua negara perang, rakyat juga yang akan menderita. Tuan Arya Satya, bagaimana menurut Anda? Menjawab Baginda, dulu ada putri damai yang dinikahkan. Kini dengan satu ibu suri, kita bisa menukar ketenangan negara dan kedamaian rakyat. Itu sungguh berkah besar bagi negeri. Sudah ku bilang dari awal, orang Nusantara Agung cuma pengecut. Tak ada yang berani menyentuh kami. Tadi kamu sudah menakutiku. Jadi, selain ibu suri kalian harus menikah dengan sang Maharaja Stepa, kalian juga harus membayar 30 juta perak emas, 100 juta perak, daun teh, sutra, perhiasan, masing-masing 1 juta peti. Lalu, apa lagi? Wanita. Benar, 5.000 wanita juga. Termasuk kamu, gadis cantik di sampingnya. Aku sudah lama mengincarmu. Benar juga. Orang luhur memang tak pernah salah. Kalian bangsa barbar ini memang suka bertindak sesuka hati. Sekarang aku beri kalian kesempatan terakhir. Pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, akan kubuat kalian lihat. Apa itu wibawa negara besar? Kamu cuma raja boneka. Masih berani sok hebat di depanku. Ku beritahu kalian. Kalian tamat. Nusantara Agung kalian tamat. Semua orang di sini, satu persatu, harus mati. Kamu sungguh mengira kavaleri Stepa Utara kalian lebih hebat dari Nusantara Agung kami? Kavaleri Stepa Utara, kami tiada tanding di dunia. Mundur. Kalau aku bilang kavaleri Stepa Utara kalian sudah kalah total, bahkan aku bisa menangkap hidup-hidup Sang Maharaja Stepa kalian. Apa kamu masih bisa tertawa? Sang Maharaja Stepa ditangkap? Ditangkap! Mustahil. Sama sekali mustahil. Aku belum pernah melihat orang setak tahu malu ini. Kan sekarang kamu sedang melihatnya. Jangan menggertak saja. Panglima 3 pasukan Nusantara Agung, Wirat Maja Rustamaji, sudah pensiun dan pulang kampung. Jagoan terkuat Agra punya dendam rebutan istri denganmu. Di seluruh Nusantara Agung, siapa yang masih bisa kalahkan Sang Maharaja Stepa kami? Benar. Harus lihat dulu baru percaya ya. Ayo, hubungkan ke Agra. Baik. Hamba Agra menghadap Baginda. Hai, kalian dua makhluk tak tahu diri sudah melihat Raja Nusantara Agung kenapa belum berlutut? Cari mati ya. Sang Maharaja Stepa, kami dari tadi sudah berlutut. Kapan Baginda menaklukkan Agra? Bahkan membuat Agra menghancurkan 100.000 pasukan Stepa Utara dan menangkap Maharaja Stepa hidup-hidup. Sang Maharaja Stepa, ku dengar kamu ingin menikahi Kanda Permaisuriku? Salah paham. Aku hanya mengagumi keanggunan Ibu Suri Nusantara Agung. Baginda, aku khusus mengutus orang untuk memberi hormat. Kau memang memberi hormat? Kenapa menghadap dengan tangan kosong? Dua bocah sialan. Barang yang kusuruh bawa mana? Sang Maharaja Stepa, bukankah Anda menyuruh kami? Aku menyuruh kalian apa? Aku tidak apa-apa. Sang Maharaja Stepa, buat saja surat utang. Lain kali aku ambil sendiri. Hari ini negeri Stepa Utara berutang pada Nusantara Agung, masing-masing 100.000 sapi dan kambing, 300.000 kuda, 1 juta barang pusaka, dan Stepa Utara harus menjadi negeri bawahan Nusantara Agung, serta membayar upeti tiap tahun. Baginda Nusantara Agung, syarat ini terlalu... Kenapa ada masalah? Mau tanda tangan atau tidak? Agra, hajar. Jangan. Berdua ini, kalau disuruh tanda tangan, ya tanda tangan. Kalian mau apa lagi? Mau menunggu aku mati lalu jadi raja sendiri? Tidak, kami tanda tangan sekarang. Sekarang juga. Cepat tanda tangan. Dia tanda tangan. Dia benar-benar tanda tangan. 100 tahun sudah Nusantara Agung akhirnya bangkit. Karena suratnya sudah ditandatangani. Selanjutnya, biar kamu rasakan sendiri wibawa Nusantara Agung yang sebenarnya. Baginda, apa benda yang Anda keluarkan itu? Kujelaskan pada kalian. Ini namanya panggilan video. Cara macam apa ini? Mana mungkin orang bisa bicara dari jauh? Tuan Arya Satya, ini teknologi terbaru. Lebih canggih dari masa kini.
Baginda, Sang Maharaja Stepa sudah ditangkap. Mohon Baginda menjatuhkan hukuman. Jenderal pasukan Wirakusuma, Anda benar-benar menangkap sama Maharaja Stepa. Berkat arahan Baginda, hamba bisa menyerbu sejauh ribuan kilometer. Bagaimana? Kamu memang hebat. Sekarang Sang Maharaja Stepa sudah jadi tawananku. Kalian masih mau menggonggong? Aku tidak percaya. Maharaja Stepa, kami punya 100.000 pasukan. Mana mungkin ditangkap? Benar, pasti palsu. Kamu pasti mencari orang yang sangat mirip Sang Maharaja Stepa kami, lalu menyamarkannya. Kalau kamu memang mampu, suruh Sang Maharaja Stepa bicara dengan kami. Baik, aku akan memutus harapan terakhir kalian. Agra, lakukan. Berlutut. Sang Maharaja Stepa menghadap Baginda Nusantara Agung. Itu suara Sang Maharaja Stepa. Bukankah tadi kamu bilang, aku tak berani memukulmu? Lihat saja aku berani atau tidak. Kenapa kamu memukulku? Masih berani melamar Kanda Permaisuri. Membentak-bentakku. Menggoda Ayu. Dan menghina rakyat Nusantara Agung. Pukulan yang bagus. Bagus sekali. Kenapa bengong? Sudah menahan emosi begitu lama. Lampiaskan saja sekarang. Hajar dia. Pukul sampai mati. Rasakan karena merebut tehianku. Rasakan. Jangan pukul lagi. Tuan Arya Satya, Tuan Wiraputra, tolong mohonkan ampun untuk kami. Baginda, aku tidak kenal dia. Baginda Raja, Tenang saja. Hari ini, aku pasti menghajarnya seperti kuda lepas kandang. 1 kuda, 2 kuda, 3 kuda, 4 kuda, 5 kuda. Cukup. Nanti malah ada yang mati. Inggir. 9 kuda. Pengawal, antar dua makhluk ini pulang ke negerinya. Semoga Paduka Baginda panjang umur. Lanjutkan musiknya. Lanjutkan tariannya. Baginda Raja memang hebat. Menurutmu, ini harus bagaimana? Kalian jangan panik. Agra tunduk pada Ibu Suri. Paling-paling karena dijanjikan suatu keuntungan. Aku akan segera memakai nama Baginda dan mengirim 12 perintah emas. Agra pasti akan kembali ke istana. Begitu dia pulang, aku bisa membuatnya mati tanpa tempat kubur. Dengan alasan apa? Benar. Kalau mau menjebak orang, takkan kekurangan alasan. Kanda Permaisuri. Baginda, kamu benar-benar menangkap Sang Maharaja Stepa. Kanda Permaisuri. Mereka punya 100.000 pasukan. Mana mungkin Agra bisa sendirian? Lalu, kenapa orang di video itu suara dan wajahnya benar-benar sama dengan Sang Maharaja Stepa? Ayo, berikan ponselnya pada Kanda Permaisuri. Ponsel. Ibu Suri, tekan di sini. Hamba Wiratmaja Rustamaji memberi salam kepada Ibu Suri. Ada apa ini? Kenapa kamu jadi Mahapati? Bahkan suara dan wajahnya sama, persis. Inilah senjata rahasia Baginda untuk menangkap Sang Maharaja Stepa. Namanya Jurus Transformasi AI. Transformasi A apa? Itu apa lagi? Aku belum pernah mendengarnya. Agak sulit dijelaskan. Anggap saja begini. Setelah wajah dan suara seseorang direkam, lewat gabungan AI ini, kita bisa membuat video orang asli secara langsung. Seajaib itu. Kemarin dulu, aku menyuruh Agra cepat ke perbatasan, hanya untuk merekam wajah Sang Maharaja Stepa dan suaranya. Jadi, yang muncul di Balairung sebagai Sang Maharaja Stepa sebenarnya bukan orangnya. Kamu tidak takut? Mereka sadar ada yang aneh. Wajah dan suaranya sama. Siapa yang berani bilang itu palsu? Baginda benar-benar hebat. Kalau begitu, saat itu, kalau perjanjian ditandatangani, seluruh Nusantara Agung bukankah akan berada di tanganmu? Kanda Permaisuri keliru. Waktu itu, aku terkurung dalam bahaya. Berkat Kanda Permaisuri, barulah aku bisa di sini pada hari ini. Dibanding kekuasaan, Kanda Permaisuri jauh lebih penting. Hanya kamu juga, orang terdekat dan tercinta bagiku. Tapi, kita menipu mereka untuk menandatangani perjanjian. Mereka pasti tak akan tinggal diam. Sekarang, kas negara juga kosong. Email. Selanjutnya, harus bagaimana? Tenang saja, Kanda Permaisuri. Soal menghimpun dana perang, aku sudah punya rencana.
Ada satu hal lagi. Karena kamu sudah naik takhta menjadi raja, sudah saatnya memikirkan penerus keluarga kerajaan. Maksud Kanda Permaisuri? Besok aku akan memilih selir untukmu. Apa? Silakan, Baginda. Hah, Pak Chandra? Ini apa-apaan? Baginda, Ibu Suri bilang, hal baik perlu diuji. Di antara para nona ini, hanya satu. Yang ayu. Kalau Baginda salah pilih, harus menunggu kesempatan berikutnya. Apa? Baik, baik. Mau main begini ya? Aku sekarang juga cari Kanda Permaisuri untuk bicara. Baginda, tunggu dulu Baginda. Hamba, sebaiknya menjelaskan dulu aturan pemilihan selir. Pertama, dalam waktu 1 batang dupa, Baginda tidak boleh melewati garis kuning untuk menyentuh calon selir. Calon selir lain juga tidak boleh bersuara. Yang melanggar, gugur. Kedua, Baginda tidak boleh memakai benda apapun untuk menyentuh pakaian calon selir. Terakhir, calon selir yang Baginda pilih akan menjadi selir yang masuk haram kali ini. Baginda, semoga beruntung. Mulai. Kanda Permaisuri, jangan kira teh kecil begini bisa menyulitkanku. Kamu benar-benar terlalu meremehkanku. Angin, datanglah! Angin, datanglah! Baginda, Pak Chandra, ini apa-apaan? Bukannya ini pemilihan selir? Kenapa rasanya aku mau dijadikan tumbal? Dia seperti mau memakanku. Baginda, istri lebih tua 3 tahun membawa rezeki. Kalau lebih tua 30 tahun? 30 tahun, berarti membawa gunung emas. Sudah-sudah, Baginda, ini semua diatur Ibu Suri. Hamba tak berwenang ikut campur. Baik, baik. angin, datang lagi. Apa yang kamu lakukan? Pak Chandra, ini juga diatur Ibu Suri. Benar. Baginda masih punya cara apa lagi? Cepat keluarkan. Waktunya tak banyak lagi. Tunggu saja. Karena Kanda Permaisuri mau bermain, aku akan temani sampai puas. Api, datanglah. Bukannya aku tak boleh melepasnya. Sekarang aku tinggal menunggu kalian melepasnya sendiri. Kita lihat kalian tahan berapa lama. Sepertinya anginnya kurang kuat. Panas sekali. Tahan baik-baik. Tahan semuanya. Tidak masalah. Menang, kalah. Cuma soal waktu. Baginda, waktu 1 batang dupa ini hampir habis. Sepertinya sudah saatnya ku keluarkan senjata rahasiaku. Mencium aroma. Untuk mengenali wanita. Terlalu rata. Bukan kamu. Terlalu wangi. Ayu jelas tak akan memakai parfum seperti ini. Bukan kamu. Wah, luar biasa. 2 tangan pun tak cukup memegang. Terlalu besar. Bukan kamu. Bentuknya pas.
Lekuknya juga tepat. Baginda, waktu habis. Mohon Baginda segera memilih. Selir kesayanganku. Aku memilih dia. Kanda permaisuri, Meski kamu punya 1000 cara, aku tetap berhasil membawa pulang si cantik. Kanda permaisuri, kenapa kamu ada di sini? Aku. Selir Jayasari tiba. Semoga Baginda hidup rukun harmonis dan meneruskan garis keturunan kerajaan. Ayo, layani Baginda baik-baik. Baik, Ibu Suri. Kanda permaisuri. Kanda permaisuri. Anju. Imi, sudah lama masuk istana. Aku bahkan belum tahu nama lengkapmu. Nama hamba Ayu Jayasari. Baginda juga boleh memanggil hamba Ayu. Oh, Ayu. Ayu Jayasari? Kali ini Baginda memanggilku. Pasti untuk mengumpulkan dana perang. Nanti, siapapun yang berani bicara sembarangan, jangan salahkan aku dan seseorang. Kalau kami tidak sungkan, tidak berani, tidak akan. Para pejabat, kalian semua pilar negara. Kini kas negara menipis. Perang besar di depan mata. Kalian punya cara bagus untuk mengumpulkan dana perang. Yang punya uang, silakan bantu dengan uang. Ada? Sekilas kulihat, Tuan Handoko pasti punya rencana bagus. Ayo, katakan padaku. Handoko Wiraputra. Baginda Raja, sebagai pejabat istana, hamba tentu harus membantu tuanku. Jadi, hamba bersedia tidak menerima gaji selama setengah tahun dan menyumbangkan seluruh harta keluarga 500 style. Dasar tua bangka, kalau aku tak tahu. Kamu koruptor terbesar dalam sejarah. Nyaris saja aku tertipu. hamba juga bersedia tidak menerima gaji setengah tahun dan menyumbang perak 300 tael. Baginda, hamba bersedia menyumbang 200 tael. Hamba 180 tael. Hamba 180 tael. Hamba bersedia menyumbang 150 tael. Hamba bersedia menyumbang 145 tael. Hamba bersedia sumbang 88 tael. Hamba menyumbang 50 tael. Hamba bersedia menyumbang 30 tael. Hamba bersedia menyumbang 10 tael. Baginda, mereka. Habis. Habis. Benar-benar habis. Sungguh sudah habis. Tuanku, Anda juga tahu, keluarga hamba miskin. Bertahun-tahun menjadi pejabat, hamba tak pernah menyelewengkan hukum. Apalagi korupsi dan menerima suap. 500 tael ini sudah batas hamba. Kalau hamba sembunyikan sedikit pun, mohon tuanku menghukum hamba atas dosa menipu raja. Bagus sekali. Pengawal, pergi ke rumah Tuan Wiraputra dan sita hartanya. Semua petinya kosong. Sesuai perintah Tuan, hamba sudah mengaturnya sejak awal. Baginda, semuanya sudah diperiksa. Selain beberapa peti besar ini tidak ada apa-apa. Sepertinya Tuan Wiraputra memang benar-benar bersih. Tuanku, hamba setia sepenuh hati. Mohon tuanku menilainya dengan jelas. Bagus. Mulai hari ini, kamu kuangkat Menjadi Maha Menteri Pengawas Kerajaan sekaligus menjabat Mahapati. Bagaimana? Hamba berterima kasih pada tuanku. berdirilah. Terima kasih tuanku. Baiklah. Selesai. Baginda, Beberapa peti ini boleh kubawa? Tentu. Hati-hati di jalan, tuanku. Baginda, mereka sudah mengaturnya dari awal. Kenapa Anda menaikkannya? Aku sudah bilang, kalau ingin mengambil, harus memberi dulu. Lihat beberapa peti besar di belakang itu. Itu adalah kunci untuk membuka harta keluarga Handoko Wiraputra. Kalian beberapa orang nanti bawa peti-peti besar ini. Keliling jalan dengan mencolok. Ingat, Semakin mencolok, semakin bagus. Baik. Keliling jalan dengan mencolok. ini namanya Menjebak sambil menegakkan hukum. Ayo,
Apa maksud Tuan Wiraputra ini? Masih belum jelas? Dia mengkhianati kita semua. Dia menyumbang uang demi menjilat Baginda. Kurang ajar kamu, Handoko Wiraputra. Ayo, kita sumbangkan seluruh harta keluarga pada Baginda. Benar, sumbangkan pada Baginda. Tuan, Ada apa? pergi. Gawat! Ada masalah besar. Bicara. Para pejabat istana itu menyumbangkan seluruh harta keluarga mereka. Apa? Kamu bilang mereka semua sudah menyerahkan harta? Benar, mereka semua sedang menyebarkan kabar. Katanya Anda menyerahkan setengah harta pada Baginda. Makanya Anda dinaikkan jabatan. Langkah Ibu Suri mencabut akar masalah ini benar-benar sudah matang sekali. Ibu Suri? Kamu pikir Baginda punya otak banyali seperti itu? Tuan, mau diserahkan atau tidak? Bagaimana menyerahkannya? Kalau diserahkan, itu berarti menipu raja. Kepalaku bisa melayang. Tapi kalau tidak, karena Ibu Suri tidak berbelas kasihan, jangan salahkan aku kalau tak setia. Tuan Wiraputra, kunjunganmu hari ini bukan sekadar menjengukku, bukan? Mahapati, putra angkat Anda, Agra, sudah menjadi orang Baginda. Mana mungkin? Mahapati, mungkin Anda belum tahu. Beberapa hari lalu, utusan Stepa Utara datang. Baginda sudah menyuruh Jenderal Wirakusuma menyerbu ribuan kilometer dan menangkap sang Maharaja Stepa. Coba Mahapati pikirkan, kalau Baginda kita benar-benar menumpas Stepa Utara, maka sebagai Panglima 3 pasukan, masih adakah harapan Anda kembali ke istana? Raka itu. Mana mungkin punya kemampuan seperti itu? Raka memang tidak. Tapi bagaimana dengan Ibu Suri? Memohon hujan dari langit. Menundukkan Agra. Mengusir utusan. Mahapati, Anda barulah musuh utama Ibu Suri. Cukup sampai di sini. Mohon pamit. Tuan, hal yang Anda maksud adalah menemui Wiratmaja Rustamaji. Dia saja sekarang sulit menyelamatkan diri. Bagaimana bisa menyelamatkan kita? Bagaimana kalau dia malah menyeret kita masuk? Bagaimana? Kelabang berkaki 100 mati pun tak langsung kaku. Aku hanya memberitahu Mahapati Rustamaji. Kalau dia tak bertaruh mati-matian, dia benar-benar akan tamat. Tuan, cerdas. Cerdas sekali. Sekalipun Wiratmaja Rustamaji tahu Anda punya tujuan. Tetap saja, demi masa depannya sendiri, dia terpaksa mengambil jalan berbahaya. Kalaupun nanti terbongkar, urusan ini tak akan menyeret Anda. Sayang sekali. Besok pesta ulang tahun Ibu Suri akan berubah menjadi pesta kematian. Kudengar Tuan Suryatama saat inspeksi ke selatan mengumpulkan banyak pusaka langka. Dibawa pulang untuk ulang tahun Ibu Suri. Ibu Suri sibuk mengurus negara. Dan kini tepat hari ulang tahunnya. Sebagai pejabat, memang harus memberi tanda hormat. Pantas semua orang memuji Adipati Muda Suryatama. Masih begitu muda. Sudah paham cara mencari pejabat. Kalau begitu, Nona Skar malam ini ada waktu. Aku ingin mengobrol di kediamanku. Kenapa? Kamu masih kira dirimu Putri Mahapati yang tinggi di atas sana? Apa maksud? Saya ingin bermain denganmu saja. Harusnya menjadi suatu kehormatan bagimu. Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Bayu Suryatama! Kenapa? Mau memukul saya? Saya tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Mahapati sudah pensiun dan pulang kampung. Bagaimana kalau aku jadi sandaranmu? Tak tahu diri, kalau bukan karena wajahmu cantik, kamu sama sekali tak layak jadi mainan saya. Ingat, sekarang kamu cuma rumput terapung tanpa akar. Selain saya, tak ada yang bisa membantumu. Adipati Muda Suryatama. Sombong sekali kamu. Baginda tiba. Dia memukulmu. Tak perlu kamu urus. Ada apa lagi nih? Mungkinkah saat Baginda memilih selir tempo hari, Nona Skar tidak ikut dipilih? Jadi dia marah. Dia tertarik padaku. Hari ini ulang tahun Ibu Suri, Baginda. Anda datang kemari dengan tangan kosong. Apa masalahnya? Dinasti ini menjunjung bakti dalam memerintah. Ibu Suri juga kanda permaisuri Baginda. Kakak ipar tertua, ibarat seorang ibu. Kenapa? Baginda ingin memberitahu dunia bahwa Anda orang yang tak berbakti. Aku tak berbakti? Aku tidak berbakti. Kalau Baginda saja tak berbakti, di dunia ini mana ada orang yang benar-benar berbakti? Benar juga. Raka, apa yang kamu lakukan? Adipati Muda Suryatama, kamu berbakti. Kalau kamu berbakti, coba senyum sekarang. Biar kulihat. Kamu, Raka, meski kamu sudah membantuku demi ayahku,
Maaf. Ibu Suri tiba. Hormat kepada Ibu Suri. Para pejabat tak perlu memberi hormat. Tahun-tahun ini, kehidupan rakyat Nusantara Agung merosot. Aku sudah memerintahkan Baginda agar semuanya dibuat sederhana. Ibu Suri memikirkan Nusantara Agung. Hamba sungguh kagum. Namun, status Anda begitu mulia. Jadi, hamba mengumpulkan banyak pusaka langka dan berharga untuk dipersembahkan kepada Ibu Suri. Semoga Ibu Suri panjang umur, sehat, dan selalu tentram. Apa itu? Ibu Suri, benda ini adalah jam besar dari barat jauh. Hamba mendapatkannya dari seorang misionaris yang menyeberangi lautan. Jam ini bisa mencatat waktu dibanding jam pasir dan jam matahari kita. Ini jauh lebih tepat, bahkan bisa sangat rinci hingga menit dan detik. Ibu Suri, hamba punya hadiah kedua. Ini bubuk yang dibuat dari mutiara laut dalam dari Samudra Timur. Jika dioleskan, kulit bisa jadi muda dan cantik, awet muda selamanya. Benarkah? Hamba tak berani berbohong. Bawa kemari, biar aku lihat. Benar saja. Wanita memang tak bisa lepas dari benda begini. Bagaimana hasilnya? Kanda Permaisuri, ada hasilnya. Kerutanmu jauh memudar. Benarkah? Ibu Suri, hamba masih punya pusaka ketiga. Masih ada. Ibu Suri, silahkan ikut hamba. Ibu Suri, ini kuda darah unggul dari Padang Barat. Bisa menempuh 800 km sehari. Kesatria di antara kuda lainnya. Konon kuda seperti ini dari 100.000 ekor. Baru mungkin muncul satu. Tuan Suryatama benar-benar murah hati. Kanda Permaisuri, keringatnya benar-benar darah. Tuan Suryatama, hadiah-hadiah ini aku terima. Katakan, kau mau hadiah apa? Aku pasti akan memenuhinya. Ibu Suri, mohon Ibu Suri merestui pernikahan hamba. Berikan Sekar kepada hamba. Apa? Kamu? Tuan Suryatama, berdirilah dulu. Aku tanya. Kamu serius? Cinta hamba pada Nona Sekar sungguh tulus. Langit dan bumi bisa menjadi saksi. Baginda, boleh bicara sebentar? Baginda mengkhawatirkannya. Apa yang harus kukhawatirkan? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu itu, dengan Nona Sekar, jelas. Jangan asal bicara. Biarkan saja takdir berjalan. Sekar, kamu bersedia? Aku tahu. Kamu punya rencana hari ini. Kalau tidak mau Ibu Suri dan Raka tahu, jawab saja, setuju pada saya. Menjawab Ibu Suri, Sekar. Sekar bersedia. Tahan saja. Semua ini demi ayah. Baik. Kalau begitu, selamat untuk kalian berdua. Baginda, Sekar baru yang pertama. Berikutnya, semua wanita di sisimu akan kurebut satu persatu. Adipati Muda Suryatama, rasa percaya dirimu itu datang dari mana? Belum lagi ayahku adalah Perdana Menteri Istana. Hadiah ulang tahun tadi saja, kurasa Baginda tak bisa mengalahkannya kan? Maksudmu hadiah barang rongsokan itu? Apa tadi yang kamu beri? Kamu memberi Ibu Suri sebuah lonceng kematian. Baginda, hadiah-hadiah itu adalah pusaka paling langka di zaman ini. Kalau Baginda tidak terima, mana hadiah Anda? Tuan Suryatama benar. Baginda, mana hadiahku? Kanda Permaisuri, bukankah sudah sepakat? Aku memberi keturunan untuk kerajaan. Itu hadiah terbaik kan? Aku memang berkata begitu. Tapi aku melihat perut Ayu belum ada tanda-tanda juga. Baginda. Aku dikerjai Ibu Suri lagi. Ibu Suri, saat inspeksi ke selatan kali ini, hamba kebetulan bertemu seorang ahli alkimia dari Kahyangan. Dari sana, hamba mendapatkan pil ini. Pil ini dibuat selama 49 hari. Selama Baginda meminumnya, keturunan pasti akan lahir. Baginda. Pil merah. Dia ingin meracuniku. Baginda, dengan bantuan dewa, kali ini kita tak perlu khawatir lagi. Kalau kamu berkata begitu, aku harus berterima kasih baik-baik padamu. Baginda, ujian Anda sungguh tinggi.
Makanlah, cepat makan. Asal kamu makannya, keluarga Wirantara akan putus keturunan. Jangan dimakan. Pil merah tentu saja tak boleh kumakan. Baginda, apa yang kamu lakukan? Baginda, Anda menghancurkan obat dewa. Jangan-jangan. Anda tak ingin punya keturunan. Hebat sekali rencana licik Adipati Muda Suryatama. Sepertinya aku meremehkan ambisi keluarga kalian. Hamba tidak mengerti maksud Baginda. Tidak apa-apa, aku hanya menertawakanmu yang tak tahu diri. Dengan cara serendah ini, kamu ingin meracuniku. Apa yang kamu lakukan? Ibu Suri, mohon lihat dengan jelas. Hamba setia sepenuh hati pada Baginda. Mana mungkin hamba meracuni Baginda? Tapi Baginda bilang yang kamu beri itu racun. Baginda berkata begitu karena hadiah yang hamba berikan terlalu langka, sementara Baginda tak menyiapkan satu hadiah pun. Jadi beliau hanya menjelekkan hamba. Aku menjelekkanmu? Bukankah begitu? Semua ucapan dan tindakan Baginda hanya karena iri pada hamba yang berhasil menyenangkan Ibu Suri. Aku iri padamu? Lucu sekali. Ucapan dan tindakan Baginda tak bisa meyakinkan hamba. Baik. Hari ini aku akan membuatmu kalah dengan jelas. Kebetulan sekali, hadiah dariku mirip dengan hadiahmu. Ibu Sore, ini jam elektronik model terbaru. Menunjukkan waktu, itu fungsi utamanya. Ini juga bisa mengukur detak jantung, cuaca, tidur, bahkan tekanan darah. Kalau dalam keadaan darurat, ini juga bisa menelepon nomor bantuan. Mustahil. Jam besar sudah menjadi teknologi paling maju di barat jauh. Paket air dewa. Sop misterius? Air dewa apa? Menurutku cuman air biasa. Tak ada yang istimewa. Kanda Permaisuri, oleskan sedikit. Keriput mata? Keriput mataku hilang. Kuku putera hanya bisa meredakan air dewa Baginda ini, langsung menghilangkannya sampai akar. Bagaimana Adipati Muda Suryatama? Air dewaku ini melawan bubuk mutiaramu. Bagaimana? Baik. Dua benda ini, anggap saja aku kalah. Lalu, kuda darah unggul? Itu pusaka langka dunia. Aku tak percaya kamu bisa mengeluarkan tunggangan yang lebih berharga dari kuda darah unggul. Kebetulan sekali, aku memang punya satu hadiah yang juga bernama BMW. Baginda, di antara semua kuda di dunia, kuda darah unggul adalah tingkat tertinggi. Tidak. Masih ada satu jenis lagi. BMW milikku bisa menempuh 1000 kilometer sehari. Tak perlu makan rumput. Diberi bensin langsung jalan. Kenapa? Tidak percaya? Baik. Kamu tidak percaya? Di dunia ini ada BMW yang tak makan rumput dan bisa menempuh ribuan kilometer. Benar? Tentu tidak percaya. Ayo. Baik. Baginda, kita mau kemana? Duduk yang kuat. Tepat sekali. Menurutku, itu cuma tipuan mata. Baginda tahu dirinya pasti kalah. Jadi dia kabur terbirit-birit. Raka, sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa kamu punya begitu banyak benda ajaib? Ini liontin diop yang selalu dipakai ayahku. Ini memang milik Perdana Menteri Suryatama. Mustahil. Kediaman Suryatama dari Taman Puspa Istana setidaknya 30 km. Kalian tak mungkin secepat itu. Buktinya sudah di depan mata. Kau masih tak percaya? Sekarang menurutmu, apa aku bisa memberi hadiah yang lebih langka darimu? Aku! Berani sekali kamu memberiku pil merah. Urusan ini akan kuingat. Soal Sekar, jangan harap. Tidak bisa. Sekar sudah diberikan Ibu Suri kepadaku. Kalau aku lupa, ayahmu pernah membantuku. Mungkin 10 klan kalian sudah kubasmi. Pergi! Sekar, apa kamu tahu suatu rahasia? Menjawab Ibu Suri. Pil itu dibuat dari racun mematikan. Keluarga Suryatama sungguh berani. Raka, ajalmu sudah tiba. Gawat, mereka datang. Siapa? Siapa? Dewa Pedang, Sentanu Wiraguna.
penguasa kota awan putih, Dipa Cendrawira. Pendekar Buta Rupawan, Rangga Wijanata. Bertindaklah sesuai isyarat mataku. Aduh, sudah kubilang jangan bikin gerakan sebesar itu. Selalu saja begini. 4 alis, Kenanga Wirasatya. Tak kusangka, 4 pendekar tertinggi dunia persilatan hari ini berkumpul di kota Indra Utama. Kalian yakin kalian ini? 4 pendekar hebat, bukan yang ditukar di tengah jalan. Anak muda, otakmu bisa jalan. Siapa bilang pendekar hebat harus tampan, gagah, dan berwibawa? Itu cuma khayalan rakyat bodoh seperti kalian. Benar, seperti kata pepatah, botak barulah pendekar terhebat. Ini terlalu berbeda. Baginda Raja, Anda tidak lihat mereka datang untuk membunuh kita. Ibu Suri, Baginda Raja, cepat pergi. Sekar, bukankah kamu yang menyuruh kami bersembunyi di istana? Menunggu saat tepat untuk membunuh Raja Lalim. Kenapa malah menyuruhnya kabur? Sekar, semua ini rencanamu. Benar, aku. Tapi aku. Maaf. Serang. Bunuh mereka. Satu pedang dari barat. Menghunus! Baginda, bawa Ibu Suri pergi dulu. Sudah kutunggu begitu lama. Ternyata inilah jurus terakhir Mahapati. Kamu sudah menebak hari ini akan datang? Bukan hanya tahu. Aku juga tahu hatimu sekarang sangat bimbang. Omong kosong. Tidak. Sudah. Mundur semua. Aku sendiri yang akan mengakhiri ini. Gawat, pusaka Baginda tidak berfungsi. Jari sakti, sehati. Lumayan juga. Baik, jago menangkis ya. Kita lihat kamu bisa menahan berapa kali. Baginda Raja, percuma saja. Di dunia persilatan, tak ada yang tak bisa dihancurkan. Hanya kecepatan yang tak bisa dikalahkan. Baik, benarkah? Lalu, bagaimana tuan-tuan akan hadapi? Baginda, ini benda apa? Ini adalah prajurit Meka. Ini keras sekali. Kamu kira dengan membawa beberapa bongkar besi, kamu sudah hebat? Pedang pusaka ini bisa memotong besi seperti lumpur. Pendekar tertinggi Kenanga Wirasatya ternyata mati. Kubunuh kamu! Matanya saja sudah buta, masih nekat berpura-pura. Menjadi pembunuh bayaran. Bukankah lebih enak diam di rumah menikmati masa tua? Malah keluar cari mati. Baginda ternyata ada kekuatan cadangan. Sekarang sudah aman. Kami mohon ampun. Satu pedang dari barat, bidadari terbang. Baginda, ini jurus rahasia milik Dipa Cendrawira dan Sentanu Wiraguna. Benar, ini jurus rahasia dari kami berdua untukmu. Lepaskan kami, hidup-hidup. Sikap apa itu? Menguji pejabat dengan benda begini. Pejabat mana kuat diuji begini? Jangan paksa kami. Kalau ku paksa, kenapa? Aku adalah... Dada kamu kenapa lagi? Kamu kenapa lagi? Bida, dari, bang. Mira, Dari, Tunggu, kamu mau apa lagi? kamu namanya Satanu Wira atau apa? Sentanu Wiraguna. terserah. Satan sate, terserah deh. Kalian berdua maju bersama. Baik. Ayo, kamu menyuruh kami berdua maju bersama. Memangnya kenapa? Sudah malam. Semua orang mau tidur kan? Cepat selesai, lalu gubar. Baginda, kamu benar-benar mau membiarkan mereka bekerja sama. Baginda, jangan lemah. Tenang saja. Di hadapan prajurit mecaku, pendekar persilatan apapun sama sekali bukan masalah. Raka,
Mereka semua pendekar pedang terbaik. Begitu mereka bekerja sama, kamu akan mati. Cepat pergi, soal ayah. Akan kujelaskan sendiri. Jangan sok mengharukan di sini. Ngerti? Orang-orang ini kamu bawa untuk mencelakaiku. Meski ada dendam di antara kita, aku. Sejak dulu bukan orang sesempit itu. Ayo, ayo, ayo! Bida dari Terror. Bang, hari! Sekarang akan kukirim kalian ke alam baka. Baginda, kamu keras sekali. Keren kan? 4 pendekar tertinggi. Semuanya mati. Raka, benar. Rasakan karena keras kepala. Rasakan karena mau membunuh raja. Raka, lebih baik bunuh aku. Membunuh. Malam ini aku akan membuatmu hidup segan mati tak mau. Panggil orang lagi untuk melawanku. Raka, dasar Raja Lalim. Masih keras mulut, masih berani membantah. Kemarin ada kabar dari Lembah Santera. Wiratmaja Rustamaji gantung diri. Menurutku, dia mungkin berpikir, kalau berhasil, namanya akan harum. Kalau gagal, mati saja. Bagaimanapun, Wiratmaja Rustamaji sudah mati. Untuk mengendalikan istana nanti, ini juga hal baik. Kanda Permaisuri bicara apa? Soal mengurus pemerintahan, bukankah tetap harus Anda yang membimbingku? Jangan berpura-pura di depanku. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Ketahuan. Kamu itu sengaja menyembunyikan kemampuan. Membuat semua orang mengira kamu sampah, agar mereka menunjukkan telah. Lalu kamu hancurkan satu persatu. Kanda Permaisuri benar-benar sangat jeli. Tapi, untuk mendapatkan kelemahan mereka, itu bukan hal mudah. Orang-orang ini di dunia pejabat, sudah puluhan tahun berpengalaman. Faksi di belakang mereka mengakar kuat. Satu ditarik, semuanya ikut bergerak. Kanda Permaisuri. Kanda Permaisuri, lalu bagaimana? Tidak perlu apa-apa. Sekarang aku hanya ingin mengembalikan pemerintahan kepadamu. Mengembalikannya padaku? Tapi hal terpenting saat ini adalah menghadapi balasan Stepa Utara. Kamu pernah bilang padaku bisa mengumpulkan dana perang. Tidak banyak. Aku mau memboyokkan 10 juta tael. 10 juta tael? Itu sudah sangat banyak, tapi masih jauh dari cukup. Kanda Permaisuri, tenang saja. Ibu Suri, Baginda, Handoko Wiraputra, memohon menghadap. Uangnya datang. Hamba Handoko Wiraputra menghadap Baginda, menghadap Ibu Suri. Tuan Wiraputra, ada urusan apa? Mohon Baginda hukum hamba karena menipu raja. Tuan Wiraputra, apa maksudnya ini? Baginda, hamba tertipu orang jahat dan menipu Baginda. Namun setelah merenung dalam-dalam, nasib negara adalah tanggung jawab bersama. Apalagi hamba dikasihi oleh kerajaan. Karena itu, hamba rela sumbangkan seluruh harta untuk membantu Baginda menaklukkan Stepa Utara dan mengangkat wibawa Nusantara Agung. Menyumbang 1 juta tael emas, 50 juta tael perak. Tuan Wiraputra, murah hati sekali. Mohon Baginda hukum hamba karena menipu raja. Tuan Wiraputra, apa salahmu? Nanti kusuruh orang mengirimkan sebuah plakat untukmu. Isinya 4 kata besar. Bersih, jujur, adil, dan cerdas. Ayah, Wiratmaja Rustamaji sudah mati. Abimanyu kabur ke utara. Handoko menyerahkan semua hasil korupsinya. Aku takut berikutnya giliran kita. Kita ikut bersikap. Ikut bersikap? Setelah bersikap, apa aku masih jadi ketua kabinet? Tapi, Ayah, Raka sudah memperingatkanku. Ayah, apa Ayah tak sadar momennya? Ayah, kenapa masih bisa tertawa? 2 ibu kota dan 13 provinsi. Semua tahu aku mengandalkan Syahir Pujian Istana untuk menjadi ketua kabinet. Tapi kalau benar begitu, apa aku bisa menjadi ketua kabinet selama 20 tahun? Kurang, kelaparan,
Rebutan kuasa istana? Mana yang bisa diredakan hanya dengan menulis syair? Tahu kenapa Wiratmaja Rustamaji mati, Abimanyu Arya Satya kabur, tapi kita, ayah dan anak masih bisa berdiri di istana? Ananda tidak tahu. Karena pemerintahan Nusantara Agung tidak bisa tanpa ayah. Asal kita memakai orang yang tepat, kita selamanya bisa bertahan di istana. Ngerti? Tapi istana sekarang sudah punya perak. Karena itu, Stepa Utara harus diserang, tapi tidak boleh diserang habis-habisan. Tidak boleh diserang habis-habisan. Selama Stepa Utara masih ada, Dirgantara Pamuji bisa tetap ada. Mengerti? Selama Dirgantara Pamuji ada, kita ayah dan anak bisa menjaga kedudukan. Mengerti? Beritahu Dirgantara Pamuji, lepaskan 16 negeri mega, pertahankan gerbang Samudra Raya mati-matian. Cepat pergi! Baik. Father, now that Richard Beckett is dead, Philip Pembroke has fled to the steppes. Even the infamous Minister Ashford has handed over all his illicit gains. I'm afraid we might be next. Perhaps we should also make a statement. Make a statement? After my statements, can I be the Chancellor of the Cabinet? But father, Adrian has already warned me. Father, look at the situation. How can you still laugh at me? Across both capitals and 13 provinces, everyone knows I become Chancellor of the Cabinet by my art of refined words. But if it were truly that simple, could I have held this post for 20 years? Wars, famine, and court intrigues. None of those could be settled by mere eloquent writing. Do you know why? Richard Beckett is dead, and Philip Pembroke fled. But the two of us can stand firmly in the court? I do not know, father. Because the Empire cannot do without your father. As long as we choose the right people, we'll always stand firmly in the court. Do you understand? But now the Empire is not short of money. That is why we should repel the Steppas. But we can't completely wipe out the steppes. Can't completely wipe out them? With the steppes, Martin Caldwell remains. Do you understand? As long as Martin Caldwell remains, then our positions can be secured. Do you see? Go and tell Martin Caldwell to give up the 16 northern provinces and guard Stokegate Pass at all costs. Go, quickly. Yes. Apa kata 16? Negeri Mega jatuh. Pasukan kavaleri Stepa Utara Sudah menyerang sampai gerbang Samudra Raya. Siapa jenderal penjaganya? Dirgantara Pamuji. Dirgantara Pamuji? Benar, Baginda. Kehilangan 16 negeri sekaligus. Perlukah hamba memenggal Dirgantara Pamuji untuk membangkitkan moral pasukan? Dirgantara Pamuji ini pernah ku dengar. Dia murid Darmawan Suryatama. Dia tahu strategi maju dan mundur. Dengan kemampuannya, mustahil kalah separah ini. Di balik ini, pasti ada yang janggal. Ini tak lain cuma selama Dirgantara Pamuji belum tumbang, keluarga Yan juga belum tumbang. Bagus. Selama Dirgantara Pamuji belum tumbang, keluarga Suryatama takkan tumbang. Baginda, perlukah hamba sekarang menangkap Darmawan Suryatama dan putranya? Dulu ada seorang tokoh besar berkata, harus bisa membedakan musuh utama dan musuh sampingan. Begini, kita hancurkan dulu 100.000 kavaleri itu. Lalu musnahkan Stepa Utara. Ayo, kita pergi sekarang ke kem pasukan Dirgantara Pamuji. Baginda, untuk perang penentuan melawan Stepa Utara, berapa pasukan yang Anda kerahkan? 500.000. Aman. Kali ini Stepa Utara pasti tak bisa kabur. Nanti kita langsung serbu markas mereka dan habisi mereka. Siapa bilang 500.000? Kalau dijumlahkan, kita hanya berempat. Abah, kamu bilang berapa? Cuma kita beberapa orang. Lawan kita itu 100.000 kavaleri Stepa Utara. Kamu bercanda kan? Ku beritahu, kalau bukan untuk membawa kalian ke sini sebagai tim Hore, aku sendiri saja sudah cukup. Hamba, Panglima Samudra Raya, Dirgantara Pamuji menghadap Baginda. Dirgantara Pamuji, 16 negeri mega jatuh. Apa alasan? Menjawab Ibu Suri, jatuhnya 16 negeri mega memang sengaja hamba lakukan. Sengaja kamu lakukan. Kekuatan pasukan kita terbatas. Kalau tersebar di 16 negeri, takutnya kavaleri Stepa Utara menghancurkan satu persatu. Jadi hamba bertindak sendiri, menarik garis pertahanan, dan memindahkan semua pasukan ke gerbang Samudra Raya. Asal gerbang Samudra Raya bertahan, Nusantara Agung aman. Dirgantara Pamuji, apa semua ini diajarkan gurumu, Darmawan Suryatama? Baginda, meski hamba menghormati guru hamba, untuk urusan negara, hamba tahu mana yang penting. Sudah, kalian pulang dan bersiaplah. Besok, di tempat ini, kita Hajar mereka sampai tak tersisa. Baik, boleh hamba bertanya, Baginda? Berapa pasukan yang Anda bawa kali ini? Pasukan yang kubawa, Bukankah sudah di depanmu semua? Ini tak mungkin. kalau ditambah ini, bisa tidak? Bisa? Bisa kalah. Pak Chandra, keluarkan badangnya. Ini ditambah semuanya, bisa tidak?
Bisa. Tetap bisa kalah. Baiklah, Tuan Pamuji. Kuperlihatkan kartu asku yang sebenarnya. Ayo, turun. Biarkan Tuan Pamuji melihatnya. Siapa gini? Baginda, apa ini? Dua benda apa itu? Kali ini, aku akan membuat Stepa Utara tahu teknologi Nusantara Agung yang sebenarnya. Tuan Pamuji, sekarang katakan padaku, ini bisa menang atau tidak? Bisa menang, bisa menang. Lapor Tuan Pamuji Baginda. Stepa Utara mulai menyerang. Apa? Datang secepat ini? Sepertinya tak perlu menunggu lagi. Baiklah. Karena sudah datang, kita bertahan di sini, dan kita kirim mereka ke alam baka. Sang Maharaja Stepa, kudengar kali ini Rata akan membawa Ibu Suri juga. Sepertinya Kaisar Nusantara Agung takut pada kavaleri Stepa Utara kita. Makanya ikut mengantari untuk nikah dan damai. Tuan Arya Satya, hubunganmu dengan Tuan Suryatama belakangan bagaimana? Sang Maharaja Stepa, tenang saja. Darmawan Suryatama. Tuan Suryatama itu sudah bertahun-tahun satu istana denganku. Jenderal utama penjaga gerbang Samudra adalah Dirgantara Pamuji. Dia murid Tuan Suryatama. Kalau tidak, 16 negeri mega. Tak mungkin kita dapatkan semudah itu. Bagus. Begitu Stepa Utara ratakan Nusantara Agung, kamu akan menjadi Perdana Menteri tertinggi Stepa Utara. Terima kasih, Sang Maharaja Stepa. Tapi, Sang Maharaja Stepa harus berhati-hati. Raka ini punya cara yang tak pernah terdengar. Entah kali ini, dia memasang jebakan apa lagi. Jebakan apapun itu, selama kavaleri Stepa Utara ada, tinggal kita injak rata saja. Benar. Selama kekuatan kita cukup besar, siasat dan tipu muslihat apapun, di hadapan kita hanya sia-sia. Mereka sudah datang. Tuan Arya Satya, bukannya mendekam baik-baik di penjara, malah keluar jadi anjing Stepa Utara. Raka! Aku bukan Surya Pradipta. Agra juga bukan Pangeran Dipo. Surya Pradipta, Pangeran Dipo. Hamba tidak mengerti. Pengawal, masukkan Abimanyu Arya Satya ke penjara. Penggal setelah musim gugur. Baik. Baginda, atas dasar apa hamba dihukum? Tak perlu bukti. Raka, Nusantara Agung punya raja tak becus sepertimu. Cepat atau lambat, pasti runtuh. Sedangkan aku, hanya burung mampu memilih dahan yang baik. Ternyata Tuan Arya Satya itu burung, bukan anjing. Kamu, jangan cuma tajam di mulut. Sebentar lagi, Nusantara Agung akan musnah. Kamu akan segera menjadi raja terakhir. Kalian berdua, saat itu Stepa Utara jelas-jelas tanda tangan perjanjian dengan kami. Kalian harus memberi Nusantara Agung puluhan juta sapi dan domba, 1 juta kuda, 100.000 pusaka asing, serta selamanya tunduk pada Nusantara Agung. Sekarang kalian ini mau apa? Mau melawan hukum alam? Cukup omong kosongnya. Dendam atas penghinaan hari itu. Hari ini pasti kubalas dengan kepalamu. Baginda, hati-hati. Mati begitu saja. Jovian Bulungan! Kamu berani membunuh jenderal andalanku? Tenang saja. Di jalan kematian, dia tak akan kesepian. Nanti seluruh kavaleri Stepa Utara kalian akan turun menemaninya. Sombong, aku sudah menyelidiki jelas. Kalian cuma beberapa orang, tapi berani menghalangi 100.000 kavaleriku. Aku pasti akan ratakan gerbang Samudra dan membantai kota selama 10 hari. Benar. Raka, kalau kau masih peduli rakyat Nusantara Agung, kusarankan cepat berlutut dan minta ampun. Kalau tidak, kamu akan jadi pendosa terbesar Nusantara Agung. Namamu pasti busuk selama ribuan tahun. Abimanyu Arya Satya, kamu pengkhianat negara. Masih punya rasa malu untuk bicara? Setelah kamu mati, aku pasti akan mendirikan patungmu agar generasi berikutnya meludahimu setiap hari. Sang Maharaja Stepa, mereka benar-benar tak mau tunduk dan semakin menjadi-jadi. Mari kita serang. Hancurkan gerbang Samudra Raya dan musnahkan Nusantara Agung. Benar, Sang Maharaja Stepa. Serbu masuk. Balaskan dendam, Jovian Gulungan. Semua putra Stepa Utara, dengarkan perintah. Serang! Benda apa itu? Stepa, jangan panik. Itu adalah senjata khusus Raka Gatling Namo.
Tidak masalah. Asal kita pakai taktik gelombang manusia dan menguras peluru mereka, nanti mereka tinggal kita habisi. Serbu! Semuanya serbu! Mayo! Mayo! Bukankah kamu bilang pelurunya akan segera habis? Sang Maharaja Stepa, aku... Lihat mereka. Mereka kehabisan peluru. Peluru mereka sudah habis. Stepa, cepat lihat. Kesempatan kita datang. Putra Stepa Utara. Dengar! Yang bisa tangkap hidup-hidup kaisar musuh diberi 10.000 tahun emas. Bunuh! Saudara-saudara! Bunuh! Bunuh! Sebenarnya, benda apa itu? Aku juga tidak tahu. Kelihatannya seperti burung raksasa. Sang Maharaja Stepa cepat mundur. Kalau terus begini, seluruh pasukan akan musnah. Kita berdua juga akan mati. Mundur! Ayo, ayo! Mereka mundur. Baginda, mereka mundur. Kita menang. Ayah, gawat! Stepa Utara sudah dimusnahkan. Ayah! 20 tahun jadi ketua kabinet, keluarga Suryatama tumbang. Ayah! Ayah! Tuan Arya Satya, kamu mengaku bersalah? Salah apa? Aku hanya demi stabilitas negara dan ketenangan rakyat mengusulkan agar Ibu Suri menikah demi damai. Tapi kamu mengincar kecantikan Ibu Suri sampai nekat berperang dengan Stepa Utara. Kamulah raja anjing yang lalim dan bejat. Lancang! Kamu bersekongkol, jual beli jabatan, lalu terbitkan 12 titah kerajaan seenaknya. Sekarang kamu malah menyerah pada Stepa Utara dan merampas bumi Nusantara Agung. Tapi malu Arya Satya, pengkhianat negara sepertimu. Pantas mati berkali-kali. Pemenang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Mau dibunuh atau dicincang, terserah kamu. Pengawal! Seret Abimanyu Arya Satya keluar. Arah keliling kota 10 hari, lalu dirikan patungnya. Aku ingin ribuan tahun nanti semua orang meludahinya. 100 tahun lagi, kurebut istana keluarga kalian. Dirgantara Pamuji, hamba di sini. Mulai sekarang, gerbang Samudra Raya itu tak perlu kamu jaga lagi. Kamu kusisakan untuk panggung yang lebih besar. Wilayah Puspapura. Hamba menerima titah. Tapi, Baginda, senjata rahasia yang Anda maksud? 4 orang ini adalah para pejabat setiaku. Ayo, perkenalkan diri kalian. Hamba Komandan Militer, Jatmiko Wicaksana. Hamba Panglima 8 Panji, Barata Adi Mulia. Hamba pelayan Istana Mas, Raditya Gunawan. Hamba pejabat Istana Mas, Karta Pranata. Kami beri salam pada Baginda. Semuanya pejabat istana. Tak ada satu pun menteri andalan.